Hai Cok, balik lagi di channel Timeless Stories. Saya baru aja beres ngomel-ngomeli si Bahlil, langsung nyeritain film. Kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Until Dawn. Gimana dengan keseruannya? Mari langsung saja ke alur filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang perempuan bernama Melanie yang berusaha keluar dari dalam lubang tanah. Apa sekali baru saja lolos dari kejaran makhluk mengerikan, kini Melanie harus berhadapan dengan pria psikopat. Apesnya, perjuangan Melanie pun harus sia-sia setelah ia dihabisi oleh psikopat. Lantas apa yang sebenarnya terjadi pada Melanie? Sabar, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, scene pun beralih pada sekelompok remaja yang sedang melakukan perjalanan. Rupanya, mereka berniat untuk mencari kakaknya Clover setelah hilang kabar selama 1 tahun. Dan meskipun kemungkinannya kecil, mereka tetap berharap bisa menemukannya dan membuat Clover ceria seperti sedia kala. Just watch. I just couldn't stay in that house any longer. Please call me back. Singkat waktu, ternyata kakaknya Clover adalah Melanie, si cewek apes yang tewas oleh psikopat di awal film tadi. Lihat Clover yang terus termenung, seorang cewek cantik bernama Megan langsung mengajak teman-temannya untuk berdoa agar Melanie bisa segera ditemukan. Okay. Right. And try to tune everything out. Sometimes you catch a signal, slow your breathing down, in. Blak! Sontak mereka pun kaget saat hampir tertabrak mobil van ini. Lalu, Clover yang penasaran pun langsung menanyakan tentang kakaknya yang hilang 1 tahun lalu di wilayah ini. Ada seorang kasir bernama Alan. Dengar hal itu, Alan menduga jika Melanie hilang setelah melintasi area lembah Glory. Karena menurut mitos orang-orang sini, siapa saja yang melewati kawasan tersebut sudah dipastikan akan menghilang secara misterius. Tengah rasa kaget, Clover yang ingin segera menemukan kakaknya berencana untuk mengambil resiko dengan pergi mencarinya ke wilayah tersebut. I think I know where Mel went missing. Singkat waktu, di tengah perjalanan, Clover pun merasa rada ngeri saat melihat cuaca badai yang sangat ekstrim. Di tengah rasa was-was, Clover meminta si supir bernama Abe untuk menepi terlebih dahulu. Kan tetapi, si Krillil bernama Nina ini berkata jika akan sangat berbahaya menepi di tempat seperti ini. Karena kalau apes, mereka bisa tertimpa pohon tumbang. Hingga di tengah adu bacot, tiba-tiba sesuatu yang mencengangkan terjadi. You're gonna jinx us, okay? Somebody says something. Let's turn around, please. I'm not turning around again. I've turned around 2 times. Oh my God. Sesampainya di sebuah villa terpencil, sontak mereka pun terperangah saat melihat fenomena hujan yang sangat aneh di wilayah ini. Di tengah kebingungan, Megan yang melihat kuburan seketika merasakan firasat buruk. Kemudian, Nina yang penasaran mengajak yang lainnya untuk mengecek satu-satunya villa di tempat ini. It's crazy. Di dalam villa, sontak Nina dan teman-temannya terkesan dengan apa yang ada di dalam villa tersebut. Hingga di tengah pengecekan, Nina pun heran saat melihat sebuah jam pasir. Sementara di ruang sebelah, sontak Abe pun kaget saat menemukan poster orang hilang. Bersamaan dengan hal itu, Clover yang sedang mengecek hujan, tiba-tiba heran saat melihat bayangan seseorang dalam derasnya hujan. Dirasa itu kakaknya, Clover yang khawatir bergegas mengeceknya. Clover! Clover! Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja wilayah ini berubah menjadi gelap. Sementara di dalam, Nina pun heran saat melihat buku tamu dengan nama yang ditulis berulang-ulang.
Namun, semakin sering menulis, tulisannya semakin ngawur. Di saat itu pula, AB memanggil mereka untuk melihat sesuatu. Sesaat kemudian mereka pun kaget saat melihat poster Melanie di antara poster-poster orang hilang. Singkat cerita, setelah Clover melihat nama kakaknya di buku tamu, ia pun yakin jika si kakak hilang di tempat ini. Di saat itu pula, sontak Nina pun heran saat melihat jam pasir yang tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Hingga di tengah kebingungan, mereka pun kaget saat mendengar suara dari arah luar. Sontak, mereka pun kaget sekali saat mobil mereka dicuri seseorang. Lantas, AB yang merasakan firasat buruk langsung mengajak teman-temannya mencari senjata. Setibanya di basement, Max pun heran saat menemukan jendela yang terpasang di ruang bawah tanah. Di saat itu pula, Clover yang berusaha menelpon bantuan kembali dipersulit sutradara. Kembali ke lantai atas, AB yang mendengar suara gaduh dari ruang lain berniat mengeceknya. Okay. Mendengar kegaduhan dari ruang sebelah, Nina yang khawatir bergegas mencari AB. Hey. Sontak, Nina pun shock saat AB dibuat meninggoy oleh sosok psikopat. Di saat itu pula, Max yang mendengar jeritan Nina mulai merasakan firasat buruk. Melihat Nina tewas dihabisi psikopat, Max yang panik mengajak para ciwi-ciwi untuk bersembunyi. Dirasa psikopat tidak menyadari keberadaannya, Max yang melihat kursi dati berniat menghabisinya. Sungguh apes, Max yang belum tahu jika psikopat ini kebal, akhirnya meninggoy kelilipan kayu jati. Melihat hal itu, Clover dan Melanie yang sedang bersembunyi seakan merasa jika umurnya tidak akan lama lagi. Belum juga reda rasa ngap, si Chin pun harus menjalani penyiksaan lanjutan. Cepat sekali, dengan jurus teleportasi, psikopat pun berhasil menghabisi Clover. Lalu entah apa yang sebenarnya terjadi, setelah jam pasir terreset kembali, tiba-tiba mereka kembali hidup di momen ketika malam gelap. Hingga saat berkumpul, mereka pun shock dengan apa yang telah mereka alami. Sontak, mereka pun shock parah saat foto-foto mereka telah dipajang dengan status orang hilang. Dirasa ada yang gak beres, AB pun mengajak mereka untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba, Neither. sontak mereka pun merasa ngeri saat melihat pintu yang bergerak sendiri. Dan ketika jam pasir mulai aktif, di saat itu pula Megan merasakan sesuatu yang tak beres dengan tubuhnya. Megan, where did Maggie go? Sontak, mereka pun panik saat melihat Megan yang tiba-tiba kerusupan dan menghilang.
Di tengah kepanikan, mereka yang mendengar suara komat Majid bergegas mengeceknya. Betapa syoknya mereka saat mendapati Megan benar-benar kerusupan oleh arwah korban hilang. Someone there? Who's there? This town. Make it stop. I just want to die. Please. She's trying to attack me. Has anyone seen Tommy? Can it just be over? What we're becoming. Lagi-lagi, Megan pun kembali merasakan meninggoy. Lantas kepanikan semakin menjadi saat mereka mendengar kedatangan seseorang. Is anyone in there? Mendengar suara, Melanie yang ketakutan, Clover yang khawatir langsung membuka pintu. Namun saat dicek, yang mereka temukan hanyalah sebuah rumah reyot yang tiba-tiba muncul di depan villa. Guys, please help! Max? Ih, serem. Ternyata kali ini, mereka harus menghadapi teror magic dan mistis. Singkat waktu, Clover yang tersadar pun panik saat melihat sosok Nini-Nini yang sedang anteng menghisap kentut dalam tabung gas. Dirasa nggak akan bener, Nini-Nini yang ngeri pun memutuskan untuk mengendap-ngendap keluar. Lihat si nenek yang terbangun, Clover yang panik memohon untuk membiarkannya pergi. Lantas si nenek berkata, jika satu-satunya cara untuk terbebas dari tempat ini adalah bertahan hidup sampai pagi menjelang. Karena jika tidak, mereka akan menjadi bagian di tempat ini. And swallows you. Setelah dipaksa menghisap kentutnya Mulyono, seketika Clover kerusupan dan si nenek berubah menjadi abu. Singkat waktu, Max yang khawatir berniat mencari Clover. Namun di saat itu pula, Nina dan Abe yang panik malah kabur meninggalkan mereka. Sontak mereka pun panik saat melihat bayangan seperti Titan besar di dalam kegelapan. Malang sekali, lagi-lagi mereka pun harus tewas di tangan psikopat. Sementara itu, Max masih berusaha mencari keberadaan Clover. Di kengerian ini, Max pun memutuskan untuk kembali. Tapi tiba-tiba, Fucking clouds. apa sekali, Max pun malah meninggoy di tangan Clover yang kerusupan. Lagi-lagi, semua orang tidak ada yang mampu selamat. Setelah mengalami kematian untuk yang kesekian kalinya, mereka yang hidup kembali pun menyadari jika mereka sedang terjebak dalam fenomena time loop. Singkat cerita sambil berbagi air minum, Clover yang teringat dengan perkataan nenek-nenek di kabin mengatakan, jika cara untuk terbebas dari time loop, yaitu dengan bertahan hidup sampai jam pasir itu habis. Lantas Megan yang mengalami rontok, mengajak mereka untuk bertahan sebisa mungkin. Karena ia merasa semakin lama terjebak di tempat ini, kondisinya semakin memburuk. Hingga di tengah obrolan, sontak mereka pun heran dengan sesuatu yang terjadi pada Abe dan Nina. Tak
lama berselang, kengerian kembali terjadi menimpa Megan. Melihat Megan yang meledak seperti petasan, Clover menyadari jika kematian ini diakibatkan oleh air yang mereka minum. Setelah mengatakan hal tersebut, Megan yang ingin selamat bersama-sama mengajak Max untuk memulai dari awal. Lalu tiba-tiba, I'm sorry. di tengah kebingungan, Alan berkata jika sebenarnya Clover hampir berhasil jika ia bertahan sedikit lagi. What? Singkat cerita, setelah hidup kembali, Megan pun kaget saat mendapati taring yang tumbuh di gusinya. Di saat itu pula, Clover yang menemukan dokumen pun kaget saat mendapati tanda pengenal Alan yang merupakan seorang dokter psikiater. Di saat itu pula, Abe yang membaca koran menemukan sebuah berita, di mana 20 tahun lalu telah terjadi kecelakaan tambang di area ini hingga mengalami longsor dan mengubur permukiman. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka menyadari jika villa ini merupakan lantai paling atas. Kemudian, Nina yang kepo berniat mengecek pintu bagian depan. Sontak, mereka pun merasa ngeri saat melihat lorong bawah tanah dengan suara misterius yang mengerikan. Di saat itu pula, Max yang menemukan kaset rekaman berniat mengeceknya. Rupanya, rekaman tersebut merupakan proses eksperimen yang dilakukan oleh Alan, di mana dalam video tersebut, Alan menguji salah satu penyitas yang terjebak dalam lingkaran waktu dengan memicu rasa traumanya setelah beberapa malam terjebak di lingkaran waktu. Pria tersebut mengalami mutasi hingga berubah menjadi makhluk mengerikan. Hingga pada akhirnya, ia yang terjebak lebih dari 13 malam berubah menjadi sosok makhluk kelaparan, yaitu Wendigo. Emotions began to affect his transforming into a creature known to sense extreme hunger. Mendengar suara Alan di radio, Clover langsung menanyakan cara untuk keluar dari lingkaran waktu. Lantas, Alan berkata, jika ingin tahu jawabannya, Clover diminta untuk menemuinya di area hutan. Rasa itu jebakan, Clover diperingatkan untuk jangan percaya. Akan tetapi, Abe menyarankan Clover untuk pergi karena jika gagal, mereka bisa mengulangnya lagi dengan cara mendiskon umur sebelum jam pasir habis. Dirasa ada benarnya, Clover bergegas mencari keberadaan Alan. What? Hey! Hey! Nina! Frick! What? I didn't think she was gonna actually do it. Sesaat kemudian mereka pun kesal, karena Abe malah menyarankan Clover pergi sendirian. Dan untuk berjaga-jaga, Max berencana pergi bersama Megan untuk memastikan keadaan Clover. Tapi sebelum itu, Abe diminta untuk bersiap melakukan diskon umur jika Max dan Megan tidak kembali dalam waktu 1 jam. Di sisi lain, Clover yang sedang ngaprak, kakinya malah terkena jebakan. Lalu, tiba-tiba, beberapa saat kemudian, Max dan Megan berusaha mencari keberadaan Clover. Hingga di tengah pencarian, mereka pun kaget saat mendengar suara aneh. I got you. On the point 3. Sungguh suwe, dirasa Megan tidak bisa diselamatkan, Max pun bergegas melanjutkan pencarian. Scene kembali pada Clover, dengan keadaan pabelit, ia pun berusaha merangkak kabur. Hingga tak lama kemudian, Max pun datang dan berusaha melepaskan jebakan di kakinya. Tapi, tiba-tiba, Shock. Betapa syoknya Clover saat melihat kakaknya yang sudah mati 13 kali, kini berubah menjadi sosok Wendigo. Sesampainya di area pertambangan, Clover yang penasaran menanyakan keadaan yang lainnya. Lantas, Max berkata, jika barusan Megan tewas diserang Wendigo, sementara Nina dan Abe bersembunyi di dalam rumah.
Dirasa mereka pun sudah meninggoy, Clover meminta Max untuk kembali mengulangi semuanya. It's okay. Sesudah Clover meninggoy, Max yang tinggal sendirian memutuskan untuk meminum air yang bisa meledakkan tubuhnya. Singkat waktu, telah semua orang hidup kembali, AB pun terheran saat merasakan nyeri di punggungnya. Sontak, mereka pun kaget saat melihat AB yang mengalami gejala perubahan Wendigo. Saat itu pula, Clover yang penasaran menanyakan sudah berapa kali kita mati. Lantas, Nina berkata, jika saat ini kita sudah mati 12 kali. Mendengar hal itu, Clover pun tidak percaya, karena seingatnya, tak hanya mati baru 4 kali. Lantas, Nina meminta Clover untuk mengeceknya di buku tamu. Hingga setelah dicek, benar saja jika mereka sudah mati 12 kali. Rasa ini kesempatan terakhir, Clover meminta semua orang untuk jangan ada yang mati lagi. Atau istilahnya, ini adalah nyawa terakhir atau mereka akan menjadi Wendigo seperti Melanie. Hingga di tengah kebingungan, seketika mereka panik saat menyadari Megan hilang entah kemana. Sementara itu, Abi yang iseng mengecek HP, tiba-tiba saja menemukan beberapa rekaman yang ia sendiri tidak mengingatnya. Don't worry, babe. Oh! What? It's locked. Fuck. Push it! Push it! What the fuck is that? What is that? Shit! Rupanya, rekaman ini merupakan pengalaman mati yang tidak mereka ingat selama terjebak dalam time loop. Hingga sesaat kemudian, mereka pun menemukan video Megan yang berniat untuk mengikuti Alan menuju lorong di balik pintu. Di tengah rasa syok, mereka pun heran saat mendengar suara gaduh dari luar rumah. Sontak, mereka pun panik saat melihat kawanan Wendigo menyerbu villa ini. Dirasa tak ada cara lain, Clover langsung melakukan persiapan dengan nekat pergi mencari Megan dan berniat menghabisi Alan. Setelah mempersiapkan mental, mereka pun bergegas melakukan pencarian. Holy shit. Setibanya di area perumahan yang terkubur longsor, mereka pun nekat untuk memasukinya. Hingga sesaat kemudian, mereka pun panik saat melihat sosok Wendigo. Namun di sini, mereka menyadari jika para Wendigo hanya mengandalkan pendengaran saja. Setelah dikagetkan komuk si Wendigo, mereka pun langsung lari seperti si ceking. Situasi semakin memburuk saat mereka dihadang si Kopet. Di tengah ketegangan, Clover diminta untuk segera mencari Megan, sementara mereka akan berusaha melawan si Kopet. Hey, asshole! Kembali pada Clover, tengah pencarian ia pun bingung untuk menentukan arah. Sungguh suwe, kini Clover harus berhadapan dengan Wendigo Melanie. Clover terpojok, ia pun berusaha mencari kesempatan untuk menyerang. Akhirnya, meskipun sedih, Clover berhasil menghentikan penderitaan kakaknya. Bagaikan Power Rangers, dengan serangan kombinasi, mereka pun berhasil menghabisi si Kopet dengan palu manggodam. Namun, baru saja merasa lega, mereka kembali panik saat mendengar suara puluhan Wendigo yang mulai mendekat. Kembali pada Clover, ia yang sedang mencari jalan keluar panik saat mendengar suara Wendigo.
Meskipun kaget, Clover pun bergegas melanjutkan pencarian. Maggie! Maggie! Akhirnya, Clover menemukan Megan meski dengan kondisi tersekap bersama Wendigo. Kemudian Clover bergegas mencari kunci terlebih dulu. Sesaat kemudian, Clover pun heran saat mendapati banyak CCTV di ruangan ini. Saat itu pula, Alan yang datang berkata jika selama ini dirinya sering melakukan penelitian pada orang-orang yang secara kebetulan datang ke sebuah tempat yang memiliki anomali. Rupanya, selain menjadi peneliti, Alan juga merupakan seorang watcher yang sering melakukan percobaan pada orang-orang yang terjebak di wilayah time loop. Bagi yang pernah mainin gamenya, pasti udah ngerti lah maksudnya apa. Hingga di tengah bacotan, Clover yang melihat tetesan air berniat mencampurkan kopi milik Alan. Of course, it's real. But you, Why are you doing this? People with trauma. When I put the two of them together, terror and spark creates the perfect. Dirasa rencananya berhasil, dengan pedenya Clover berkata jika kali ini Alan akan merasakan apa yang para peserta rasakan. Setelah Alan bubuk, Clover pun bergegas menyelamatkan Megan. Untung saja, mereka yang sempat keluar berhasil mengurung Wendigo. Hingga saat jam pasir sebentar lagi akan habis, kini mereka harus bisa bertahan selama mungkin. This guy. Akhirnya, mereka pun berhasil lolos dari time loop setelah mampu bertahan sampai jam pasir habis. Di saat itu pula, AB yang siap mengemudi mengajak yang lainnya untuk pergi. Singkat waktu, Sin beralih ke ruang penelitian Alan. Rupanya, Alan yang kembali hidup tetap melanjutkan eksperimennya, di mana kini cerita akan berfokus pada kabin bersalju, seperti di game Until Dawn yang pertama. Lalu film pun sudah berakhir. Ending yang sangat mengwendigokan. Nah, sekarang saya mau lanjut memaki si Bahlil lagi ya. Jangan lupa like dan komen bagaimana pendapat kalian tentang film ini, Cuk. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan apapun, tolong dimaafkan ya, Cuk ya.